Apakah kamu sering merasa bersalah karena terlalu mudah mengeluarkan uang, merasa hidupmu penuh dengan pengeluaran kecil yang terlihat tak penting bagi orang lain, tapi bagimu, itu adalah cara untuk menikmati hidup? Mungkin kamu pernah mendengar kalimat seperti, "Kalau terus boros, kamu nggak akan pernah kaya." Atau, "Harusnya kamu belajar hidup hemat, biar masa depanmu aman." Kata-kata seperti itu begitu sering terdengar, sampai akhirnya banyak orang menganggap bahwa hemat adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan, dan boros adalah jalan menuju kehancuran. Tapi, bagaimana kalau kita balik sudut pandangnya? Bagaimana kalau ternyata kebiasaan borosmu selama ini justru menyimpan potensi besar untuk jadi kaya? Ya, kamu tidak salah dengar. Di balik perilaku yang sering dianggap negatif itu, ternyata tersembunyi bakat alami yang tidak semua orang miliki. Keberanian untuk melepaskan, kepekaan terhadap nilai, dan kemudahan berbagi, bahkan sebelum kamu merasa cukup. Nah, di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang mengapa orang yang boros justru punya potensi besar untuk jadi kaya. Bukan kaya karena menahan uang, tapi kaya karena tahu cara mengalirkannya. Kita juga akan mengurai satu persatu sisi tersembunyi dari perilaku boros, dan bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan finansial yang luar biasa. Dan seperti kata Warren Buffett, "You don't have to bear it to help somebody. The best investment you can make is in yourself." Dua kutipan itu akan jadi benang merah dari pelajaran kita kali ini. Jadi, siapkan pikiran terbuka dan dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi kamu bukan boros, kamu hanya belum sadar bahwa kamu memang berbakat menjadi orang kaya. Boros itu tidak takut kehilangan. Salah satu ciri utama dari orang yang boros adalah ia tidak terlalu takut kehilangan uang, dan meskipun kedengarannya seperti kelemahan, sebenarnya itu adalah kekuatan tersembunyi. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang hidupnya dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Takut uangnya habis, takut bisnisnya gagal, takut investasi tidak balik modal, takut memberi terlalu banyak, takut hidup kekurangan di masa depan. Ketakutan itu membuat banyak orang jadi sangat defensif dalam hidup. Mereka menahan, menghitung, dan menunda terlalu lama, hingga lupa satu hal penting, bahwa uang tidak tumbuh dalam keadaan diam. Dan justru disinilah keunggulan orang boros muncul. Mereka berani mengalirkan uang, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tahu, uang akan datang lagi, uang akan terus bergerak kalau tidak diberhentikan. Seorang yang boros tidak terlalu sibuk mengalkulasi setiap sen yang keluar. Dia tidak pelit untuk mencoba hal baru, untuk merasakan pengalaman, untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Dia tidak takut mengeluarkan uang karena ia percaya uang adalah alat, bukan belenggu. Kebiasaan ini, kalau diarahkan dengan benar, bisa menjadi modal mental luar biasa. Karena dalam dunia usaha dan investasi, yang paling dibutuhkan bukan hanya keterampilan berhitung, tetapi ketahanan mental terhadap risiko kehilangan. Orang yang boros sudah terbiasa merelakan uangnya keluar, dan tanpa disadari, ia sedang melatih otot mental yang sangat dibutuhkan seorang pengusaha. Kemampuan melepaskan dengan ikhlas dan menerima hasil dengan lapang. Warren Buffett pernah berkata, "The stock market is designed to transfer money from the active to the patient." Pasar saham dirancang untuk memindahkan uang dari orang yang aktif ke orang yang sabar. Orang boros adalah orang aktif dalam menggunakan uang. Mereka hanya perlu belajar menjadi lebih sabar dan strategis. Maka uang yang keluar itu akan kembali dengan bentuk yang lebih besar. Jadi, jika kamu selama ini dicap boros, mungkin sebenarnya kamu hanya sedang melatih satu hal penting. Keberanian menghadapi kehilangan demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sejati. Boros itu berani bertaruh pada diri sendiri. Pernahkah kamu membeli sesuatu yang menurut orang lain tidak penting, tapi dalam hatimu kamu tahu, ini berguna buatku? Entah itu buku mahal yang hanya kamu baca sendiri, langganan platform belajar yang belum kamu buka-buka, atau alat kerja yang kamu beli diam-diam dengan penuh semangat. Orang lain mungkin bilang, kamu boros banget.
Tapi sesungguhnya, kamu sedang berani bertaruh pada dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu percaya bahwa kamu bisa belajar, tumbuh, dan berkembang asal diberi alat dan kesempatan. Orang boros seperti ini punya satu kualitas yang jarang dimiliki banyak orang, yaitu percaya diri. Bukan percaya diri secara omongan, tapi dalam tindakan. Karena membeli sesuatu untuk pengembangan diri, itu bukan gaya hidup, itu bentuk kepercayaan. Orang hemat kadang terlalu takut gagal, takut membeli sesuatu yang belum pasti manfaatnya. Tapi kamu tidak menunggu kepastian. Kamu melangkah dulu, kamu mencoba, dan itu adalah mentalitas investor sejati. Mereka tidak menunggu kepastian untuk bertindak, mereka bertindak untuk menciptakan kemungkinan. Warren Buffett pernah berkata, "The best investment you can make is in yourself." Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Orang boros selama ia tahu apa yang ia kejar, akan terus mencari jalan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan dengan menunggu kaya, tetapi dengan menumbuhkan nilai dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit. Jadi jika kamu sering mengeluarkan uang untuk hal-hal yang gak masuk akal menurut orang lain, coba lihat lebih dalam. Apakah itu sebenarnya bentuk kasih sayangmu terhadap diri sendiri? Kalau iya, maka kamu bukan boros. Kamu sedang membiayai pertumbuhanmu. Dan tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tidak pernah bertaruh pada dirinya sendiri. Boros itu tidak pelit berbagi. Salah satu ciri menarik dari orang yang boros adalah ia mudah memberi. Pernah kamu mentraktir teman tanpa mikir panjang? Atau membantu keluarga tanpa bertanya dulu, "Ini dibalikin gak nanti?" Mungkin kamu juga pernah berdonasi, padahal kamu sendiri belum merasa berkecukupan. Ya, di mata sebagian orang, itu dianggap gegabah. Tapi sebenarnya, itulah bentuk awal dari kekayaan sejati. Orang boros punya satu kekuatan besar, yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang terlalu hemat. Kelapangan hati untuk berbagi. Dan itu bukan hal sepele. Karena dalam hidup, kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu simpan, tapi seberapa besar kamu bisa mengalirkan kepada yang membutuhkan. Warren Buffett pernah berkata, "You don't have to be rich to help somebody." Kamu tidak perlu menjadi kaya untuk membantu seseorang. Banyak orang menunda berbagi sampai nanti, sampai sudah mapan, sampai uang tidak jadi masalah. Tapi orang seperti kamu, yang terbiasa membelanjakan uang dengan spontan, yang tidak terlalu terikat pada angka, yang merasa senang saat orang lain senang, mereka adalah orang yang saat nanti benar-benar kaya, akan menjadi sumber manfaat bagi banyak orang. Dan tahukah kamu, itulah alasan kenapa sebagian besar miliarder dunia adalah juga filantropis besar, karena orang yang kaya secara hati, pada akhirnya akan kaya secara materi. Orang boros, ketika diberi arahan yang tepat, bisa tumbuh menjadi pemimpin yang dermawan, menjadi seseorang yang tidak hanya mengejar untung, tetapi juga membawa keberkahan dalam setiap rezeki yang datang. Jadi, kalau selama ini kamu merasa terlalu mudah mengeluarkan uang untuk membantu orang lain, jangan ubah itu. Yang perlu kamu lakukan hanya satu hal: belajar menyeimbangkan niat baik dengan strategi keuangan. Karena begitu kamu punya kekuatan finansial yang stabil, sifat murah hatimu itu akan menjadi jembatan bagi banyak kebaikan. Boros itu berjiwa besar, tidak kikir peluang. Orang yang boros seringkali disebut tidak berpikir panjang. Mereka membeli sesuatu secara impulsif, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang belum tentu dipakai sekarang. Tapi, pernahkah kamu sadar bahwa kebiasaan seperti itu justru menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu keberanian untuk memberi ruang bagi peluang? Orang boros tidak pelit pada kemungkinan. Mereka tidak membatasi hidupnya dengan terlalu banyak pertimbangan. Mereka membeli kamera padahal belum jadi content creator. Mereka sewa tempat kerja walau belum punya banyak klien. Mereka beli alat olahraga walau belum terbiasa latihan. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada dorongan kuat untuk melangkah dulu, baru berpikir sambil jalan. Orang hemat seringkali terlalu berhitung, terlalu lama menimbang untung rugi, hingga akhirnya tak jadi bergerak sama sekali. Tapi orang boros berbeda.
Mereka tidak takut rugi kecil demi kemungkinan untung besar. Dan meskipun itu kadang membuat mereka salah langkah, tapi dalam jangka panjang, mereka lebih sering bertumbuh. Karena mereka terbuka pada pengalaman, terbuka pada ketidaksempurnaan, dan terbuka pada peluang. Warren Buffett pernah berkata, "Opportunities come in frequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble." Peluang datang jarang-jarang. Saat hujan emas turun, keluarkan ember, bukan cangkir kecil. Orang boros mungkin bukan orang yang paling terorganisir, tapi mereka siap melepaskan uang saat kesempatan datang. Mereka tidak menahan karena takut. Mereka berani mencoba karena berharap. Dan dalam dunia yang bergerak cepat seperti hari ini, keberanian seperti itulah yang dibutuhkan. Jadi jika kamu sering membeli sesuatu yang belum kamu tahu ujungnya, jangan buru-buru merasa bersalah. Mungkin itu cara alamiahmu menyambut peluang. Kamu hanya perlu satu hal, mengasah intuisi dan memperkuat arah. Karena saat kamu tahu kemana kamu mau pergi, kebiasaan borosmu akan berubah menjadi senjata luar biasa, yang membawamu lebih cepat sampai tujuan. Boros itu tinggal dilatih menjadi taktis. Kabar baiknya, kalau kamu sudah terbiasa boros, itu artinya kamu sudah lulus satu ujian penting dalam dunia keuangan. Keberanian mengeluarkan uang. Banyak orang gagal di titik itu. Mereka menyimpan, menumpuk, dan menahan uang, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Sementara kamu sudah terbiasa melepaskan, sudah punya relasi yang longgar dengan uang, sudah tahu bahwa uang datang dan pergi, dan itu wajar. Tinggal satu langkah lagi, melatih arah dan tujuan. Boros yang liar akan menghancurkan, tapi boros yang diarahkan bisa menjadi strategi pertumbuhan tercepat. Bayangkan jika kebiasaan belanjamu diarahkan untuk membeli buku yang benar, alat kerja yang produktif, akses ke lingkungan yang membangun, atau bahkan dukungan kepada orang lain yang kelak membuka pintu rezeki baru. Kebiasaan boros itu berubah menjadi investasi. Warren Buffett pernah berkata, "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving." Jangan menabung dari sisa belanja, tapi belanjakan dari sisa tabungan. Artinya, kamu tidak harus berhenti jadi boros, tapi kamu perlu punya sistem. Pisahkan dulu yang untuk masa depan, lalu bebaskan dirimu menggunakan sisanya untuk hal-hal yang membuatmu tumbuh dan bahagia. Dengan cara itu, kamu tetap jadi dirimu sendiri, tapi lebih cerdas, lebih terarah, dan lebih berdaya. Karena ujung dari semua ini bukan soal jadi hemat atau boros, tapi soal jadi berdaya secara finansial, tanpa kehilangan jati diri. Kamu bukan boros, tapi kamu berani. Jadi, kalau selama ini kamu merasa boros, atau sering dicap begitu oleh orang sekitarmu, mungkin sebenarnya kamu bukan pemboros, tapi orang yang berani hidup, berani mencoba, berani memberi, berani bertaruh pada diri sendiri. Kamu hanya belum menemukan arah terbaik untuk semua keberanian itu. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari. Kamu tinggal menambahkan kesadaran, strategi, dan niat baik. Maka kebiasaan borosmu itu akan menjadi fondasi kekayaan jangka panjang. Ingat apa yang Warren Buffett pernah katakan, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." Seseorang bisa duduk di bawah teduhnya pohon hari ini karena orang lain menanam pohon itu sejak lama. Mungkin sekarang kamu sedang menanam. Mungkin hari ini kamu belum punya banyak, tapi kamu punya keberanian, kedermawanan, dan kepercayaan diri. Dan itu semua adalah benih kekayaan yang sesungguhnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bagikan juga ke temanmu yang sering dibilang boros. Karena bisa jadi, dialah calon orang kaya yang sedang tumbuh diam-diam.